I learned something new. Calvin bilang gini, thank you Calvin, Hawker Chan tapi udah kehilangan bintang Michelin sejak 2021. Benar, itu yang tadi Dave bilang, bahwa bisa copot Michelinnya. Sebelum gue tanpa bermaksud kemudian mematahkan informasi lo, thank you for the information from ChatGPT, Dave. Sama-sama. Did you know ini adalah sebuah trik marketing sebenarnya? Untuk? It's promotion marketing tools untuk ban Michelin. Hebat ya. Jadi ini seperti coming back home dong buat lo. Enggak sih, kayaknya aku udah lebih memilih LA. Kenapa ya orang yang keluar dari New York itu selalu merasa begitu ya? Apakah New York itu terlalu high pace? But at least did you have fun last night? Ya gitu. Jadi gue ngeliat gini, hebat nih Sarah Jessica Parker nih. Dia tuh kayak, dia nggak cuma datang ke situ, oke, gue tamunya, lo tanya gue. Enggak gitu. Dia tuh membuka dengan membangun rapport, membangun konektivitas gitu. Ini cakep nih si Sarah Jessica Parker. Udah gitu lo perhatiin ya, itu kan berarti si empunya podcast, setnya dia itu di LA. Dia datang ke New York khusus mau wawancara Sarah Jessica Parker, Beb. Berarti dia membangun setnya itu untuk Sarah Jessica Parker. Lo lihat nggak betapa detail dan hebatnya itu setnya, dia posting gitu ya, terus dia posting pengakuan seorang koruptor lah ya disebut gitu ya, yang mengaku gitu, iya dia mengorkestrasi beberapa isu-isu politik yang bergulir gitu, antara lain RUU TNI, rejim pemerintahan, Indonesia gelap, itu dia yang orkestrasi. Kok gini, lu jahat gue tuh percaya loh kalau Indonesia gelap. Gue tuh sampai kepikiran loh, Iwet. Gue tuh tidur begini. Lo tuh, how could you sleep at night? Gos aja. Oh gos, pakai sepatu gos yang cangki-cangki gitu ya. Tebal. Gue pergi tuh sama si Karen. Terus di rumahnya dia, adiknya punya gitu. Lu mau pakai gosnya Karina, kita mau pergi ke stadium nek. Lu mau pakai gosnya Karina, gue gini, masa nomor? Gue 42, ini 39, bisa kali. Gue pakai loh. Jadi kan sepanjang malam kaki gue begini di disco. Demi lo disco pakai sepatu gedebok pisang. Pakai sepatu gue udah berasa paling citra saya satu stadium saya. Dan itu stadium kan lo don't play, ibarat lari itu maraton ya saya. Betul lo kaki gue begini. Endurance tuh ya. Ya, saya sudah menyiapkan menu sarapan pagi hari ini. Akhirnya alpukat aku matang. Yuk kita nikmati. Coba kita berdoa dulu. Selamat sarapan. Salah pencet. Aduh, matangnya enak deh. Berharga adalah keluarga. Game. Istana yang paling indah adalah keluarga. Yang paling berharga adalah keluarga. Iya. Adalah keluarga. Itu adalah gambaran dari bagaimana milenial, boomers, X, dan Gen Z ketika berada di dalam satu keluarga. Ya itu. Terlihat dari cara bernyanyinya. Kayak kontennya Elman. Emansipasi. Elman itu menunjukkan bahwasanya demikianlah cara dari masing-masing generasi bernyanyi.
Harta yang paling berharga adalah keluarga. Itu boomers. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Itu X dan Y. Istana yang paling indah adalah keluarga. Zap. Males. Buka mulut aja males. Emang. Oh, KD suaranya gemak, berarti emang nggak bisa. Gue tuh tadi sekalian nyoba, bisa nggak sih pakai, nggak bisa ternyata. Ya udah, nggak masalah. Kok nggak nyambung? Sebentar. Harta yang paling berharga adalah dah. Jangan pakai ini. Ngomong dulu sebentar, Mas Dev. Saya ambil earbud saya. Aku tuh seneng banget. Alpukat, aku lagi menikmati. I am taking time to enjoy my alpukat. Seminggu aku nunggu alpukat aku matang di dapur. Akhirnya per 2 hari ini dia sudah satu-satu matang. I'm very happy. Udah gitu ini size-nya yang aku beli kecil-kecil. Jadi di perut pagi-pagi. I love it. Yang dua udah sarapan. Sehat-sehat ya. Sama-sama ya. Kita semua sehat-sehat biar bisa menikmati hidup bersama-sama ya. David. Ya. Earbuds gue kok hilang ya, Fit? Problem baru ya. Iya. Kamu ngomong dulu sebentar ya sambil aku cari earbuds aku. Lo tau gak sih? Di rumah gue juga itu selalu terjadi loh. Aduh, sebentar ya David. Earbuds itu selalu hilang. Ponakan-ponakan gue tuh selalu nyariin earbuds-nya. Bingung deh. Ketemu. David. Ketemu, Fit. Hebat juga ya mikrofon ini ya. Dalam arti? Dari jauh aja kedengeran loh. Iya. Hebat ya. Kecil-kecil cabai rawit. Harta yang paling berharga. Say. Lu tau gak kenapa gue mau mulai dengan nyanyi-nyanyi? Kenapa? Kemarin tuh gue meeting, ketemu beberapa orang, semua bilang gini, Mas Iwet, tadi pagi serius banget bahasannya. Berat banget Mas Iwet, gitu katanya. Terus gue gini, salah gue, salah keluarga gue, kok gitu. Ya, seperti layaknya kita olahraga di gym aja, Kak. Kadang kita perlu sesekali ngangkat yang berat-berat supaya muscle kita terlatih. Kalau kata trainer gue kan suka nanya, kenapa sih Mas Iqbal, gue tuh suka dikasih yang berat, udah kuat 10 kilo, kenapa lu tambahin jadi 15 kilo? Karena muscle itu harus sesekali dikejutkan, ditambah dayanya. Kan demikian juga dengan hidup, Bo. Kita udah biasa nih gitu dengan tantangan kehidupan yang levelnya 10 dinaikin sama Tuhan. Begitu juga dengan pemahaman. Bener kan, Say? Udah biasa dengan beban 10 kilo dinaikin 15 kilo. Supaya kita naik kelas, katanya mah gitu. Itu juga yang gue bilang. Namanya hidup, kenyataannya mah macem-macem. Sok aja dijalanin, dihadapin, gitu. Gue tadi beride, Hana, tolong dong kalau Hana ngedengerin. Nah sayang, di banking pengen kali ya ngobrol sama emansipasi di Duet Wave ya. Ya, besok-besok nggak perlu sekarang. Kalau kayaknya gitu banget sih. Live TikTok aja biar kita tuh nyambung sama penonton-penontonnya Elman gitu. Boleh, tinggal diomongin aja. Iya, bener. Udah siap. Oke. Selamat pagi. Oke. Ada yang nanya, Mas Iwet kalau pakai moisturizer tahu nggak batas muka sama kepala? Ya tahu dong.
Kamu pakai pin apa sih? Rame ya, rame. Ya, lo tahu nggak? Ini sebuah teori yang menurut gue ciptakan sendiri. Ya, kalau orang tiba-tiba dandan gitu kayaknya ya, segala-gala dikeluarin gitu ya, itu ada sesuatu yang dia cover. Entah masalah hidup, entah beban, entah dia lagi stres gitu. Ya udah gitu aja. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa pinnya banyak banget, ya mencoba untuk channeling out my problems aja gitu. But you know what? I do that too loh. I do Iya that kan? too. I do Iya that kan? too. Every Iya. time I seems to have more problem, aka agak berasa stres gitu ya. Iya. Iya. The easiest thing for me to pick up my mood adalah Iya. dandan. I dress up Iya. for Iya. no reason. Kadang cuman mau pergi ke Total Buah, I Yes. dress up. I dress up. True that. True. Kadang cuma Jadi- pengen pergi ke gereja doang pagi-pagi jam 7.30 ya. Nggak banyak yang lihat, kayaknya nggak banyak yang kenal gue juga di gereja. I dress up. To pick up my mood aja. To pick up my Sama. mood. Betul sekali. Dressing Itu up adalah is my creativity outlet. dressing up bukan creativity outlet. Kalau buat gua dressing up is my mood booster. Dengarkan kalimat aku. Dressing up is my creativity outlet. Kalau lu enggak ya nggak apa-apa. Ya Allah, galak banget. Pagi-pagi negasi banget sih. Elman lucu kali ya. Jangan di podcast bareng aja. Iyain dulu kenapa sih? Heran. Gue dressing Iya. up. No. Sebel Iya, gue. boleh. Berantem nih. Ah. Gue semalam nonton podcast. Wawancara. Gue nungguin premiernya Duet With jam 7. Nggak muncul-muncul. Sementara gue udah siapin YouTube gue. Algoritmanya nggak boleh terlalu sering nyebut platform sebelah, takut di ban, jreng. Algoritmanya menghadirkan wawancara Sarah Jessica Parker. Gue nonton. Oh, kayaknya lo dapat gara-gara gue nonton itu tuh si apa Daddy gitu ya, Call Me Daddy atau Her Daddy ya? Iya. Jadi, Iya. gue langsung subscribe. Jadi gue langsung fell in love dengan si podcast ini ya. Judulnya Call Her Daddy. Awalnya gue gini, hah? Iya. Kok Daddy, her ya? Apa nih maksudnya? Udah gitu ya, gue lihat viewsnya dia dan subscribernya dia banyak kok. Ah, Abis ini gue mau cari tahu siapa sih podcasternya. Soalnya kayaknya podcasternya tuh seseorang dan dia she Yeah. has been doing it for quite some time gitu ya. Yeah. Terus dia mau wawancarai Sarah Jessica Parker. Ini yang gue suka dari kutipan wawancaranya dia itu. ya. Kelihatan Sarah Jessica Parker itu sebelum duduk di dalam podcastnya, dia mencari tahu apa kegiatan podcasternya. Karena dia, lu udah nonton belum? Udah. Iya kan? Dia begitu duduk, dia tuh nanya, gimana? Lo kan tinggal di LA. Did you have a great night semalam di New York? Iya, aduh tapi aku nggak pergi-pergi. Oh, kalau New Yorker sih pergi-pergi. But at least did you enjoy your stay? Iya, of course. Tapi sebelum ini kan lo tinggal di New York. Iya, gitu. Kok lo tahu? Ya, gitu. Jadi ini seperti coming back home dong buat lo. Nggak sih, kayaknya aku udah lebih memilih LA. Kenapa ya? Orang yang keluar dari New York itu selalu merasa begitu ya. Apakah New York itu terlalu high pace? But at least did you have fun last night? Ya gitu. Jadi gue ngeliat gini, hebat nih Sarah Jessica Parker nih. Dia tuh kayak, dia nggak cuma datang ke situ, oke, gue tamunya, lo tanya gue. Enggak gitu. Dia tuh membuka dengan membangun rapport, membangun konektivitas gitu. Ini cakep nih si Sarah Jessica Parker. Udah gitu lo perhatiin ya, itu kan berarti si empunya podcast, setnya dia itu di LA. Dia datang ke New York khusus mau wawancara Sarah Jessica Parker, Beb. Berarti dia membangun setnya itu untuk Sarah Jessica Parker. Lihat nggak betapa detail dan hebatnya itu setnya, Sesuai Alexander banget ya. Cooper. Ya, Namanya. Alexander Cooper.
Alexander namanya. Cooper. Namanya tadi geng duet pada bilang namanya Alexander Cooper gitu. Lo lihat yang itu nggak? Yang dia bilang gini, I noticed that you dress up like me, katanya Sarah. Because I know this is not your style. Dia bilang, oh my god, you noticed that? And did you notice my shoes? Yes, of course. That's from the episode of blah 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 from Jimmy Choo? Ya, Atau Jimmy Jimmy Choo. Choo ya? Jimmy Choo. Terus, oh my god, you noticed that? Yeah, of course. Keren. Udah gitu ya. Keren. Mungkin mungkin teman-teman juga udah pada tahu banyak kutipan wawancaranya, tapi melalui podcast itu gue diingatkan kembali. Rupanya Sarah Jessica Parker itu setiap baju yang dia pakai di episode Sex and the City itu diurus oleh pengacaranya dia untuk jadi miliknya dia loh. Iya, di awal kontraknya. Iya. Awal-awal enggak, terus dia ganti manajer sama ganti pengacara, terus dia bilang gini, lo tuh harus loh punya archive baju-baju lo karena ini bagian dari pop culture. Oh gitu ya, I did not know that I can do that. Of course you can, gitu Bo. Kecuali baju-baju yang dipinjamkan dari vintage store atau consignment gitu. Jadi tapi rata-rata dan nggak dia simpan di rumah ya, dia punya gudang archive tersendiri ya. Gila, itu bisa jadi museum sendiri tuh ya, gudang itu. Oh loh, say. Dan satu sebetulnya contoh fashion piece yang dia pakai, yang gue pernah pakai mainin, yang nggak jadi punya dia tapi dipinjam dari sebuah vintage store. Dulu waktu gue berkunjung ke Karen cerita sedikit boleh ya. Waktu gue berkunjung ke Karen di New York, gue tuh sempat deket sama seorang fashion stylist gitu ya, Iwet ya, salah satu pekerjaannya dia. Dia kerja di vintage store yang handle beberapa episode Sarah Jessica Parker punya baju. Salah satunya adalah waktu dia kawinan pakai baju Vivienne Westwood. Terus lo lihat kan dia pakai headpiece burung. Ya. Burung apa itu? Biru. Ya. Nah, itu dari butiknya dia. Jadi gue sempat foto the exact same piece, gue foto, gue taruh di Facebook zaman dulu. Nyesel deh gue nggak punya fotonya. Nah, kan udah lo taruh di Facebook. Iya, tapi kan gue nggak simpen. Ya, ada di Facebook aja. Bisa di-save ya dari Facebook. Iya. Bisa lo download, abis itu lo save, abis itu lo upload. Gak apa-apa. Selalu ada hal baru untuk dipelajari setiap hari ya. Males Iya. gitu gue scrolling foto lama di Facebook. Banyak memori dan luka. Tapi ingat, gak apa-apa kadang-kadang menelusuri kembali luka tersebut untuk bisa sedikit jadi pelajaran. Plus, satu juga dari interviewnya Sarah Jessica Parker itu ya, Iwet. Si interviewinya itu nanya gitu ya, lo tuh suka pakai boneka Labubu gak sih di tas lo? Sama, itu juga gue langsung gini, gila nih. Dan jawabannya gong banget sih menurut gue. Dan kelihatan bahwa ternyata dia itu orangnya yang such a lovely personality ya, nggak mau menyakiti. Dia bilang gini, ini aku nggak ngejudge lo, tapi aku memang nggak tahu. This is out of curiosity. What is Labubu? What do you mean? Terus dikasih lihat, ini dia. Sekarang tuh orang tuh suka loh pakai chain, pakai gantungan di tas. Oh, is that so? I don't do that, but it's okay. I can appreciate people who are willing to do that. Dia bilang gitu. Labubunya pakai baju Prada. Is he wearing Prada gitu kan? Terus gini, I don't judge, it's okay. Dia bilang gitu, people have different choices gitu. Terus dia bilang gini, aku tuh nggak punya ketertarikan khusus sama mendekorasi tas soalnya. Dia bilang gitu, I am more into fashion gitu, into clothing and shoes. Bagus deh. Jadi gue ngeliat, si Sarah Jessica Parker ini orang yang sangat kayaknya kelihatan berhati-hati. Dia nggak mau melukai perasaan orang. Buat dia pilihan hidup dalam fashion, ekspresi diri dalam fashion itu beragam. You do you, it's okay gitu. And I love it. Iya, bagus. Kelihatan kalau dia udah matang banget ya, tidak meluap-luap, tidak meletup-letup. Seperti Becky Tumewu yang pagi hari ini juga sudah hadir nonton kita. Pagi Kak Bek. Hai semua, salam kangen juga untuk kalian yang kangen aku. Thank you so much, means a lot, katanya Becky gitu. Beb, bukannya lo lagi on the way ke Singapura? Apalagi udah di Singapura?
mau on the way ke airport kali ya. Oh, oke. Kalau lagi di jalan jangan. Tadi ada yang bilang invite Bubek. Jangan. Kalau di jalan waktu itu kita pernah kena ban tuh gara-gara Bubek juga lagi di mobil. Astaga, speaking of di jalan dan di mobil, Iwan. Kemarin teman aku cerita gitu. Nah, kok ada yang tahu sih? Kok kamu tahu sih? Teman gue cerita gini. Kalau senyum-senyum sih, what? Oh, dia udah di Singapura. Oh, lancar-lancar ya sayang. Iya, lancar-lancar ya sayang ya. Bubek sekarang lagi cosplay jadi Suster Popon. Iya benar, Suster Popon kembali hadir ya. Dari tahun 90-an kembali hadir di tahun 2000-an. I love you sayang. Nah, tadi gue mau apa? Supir Grab. Oke. Temen gue bilang gini, bener-bener deh acara kalian itu yang nonton sangat beragam dan banyak sekali. Apa nih? Gue bilang gitu. Dan jadi berkat untuk banyak orang. Sekretaris aku cerita tadi pagi begitu sampai ke kantor. Dia bilang katanya dia pagi hari ini naik Grab. Terus pas dia masuk ke dalam Grab, supirnya lagi nonton TikTok kita duet siaran pagi. Lucu ya. Jadi pagi hari ini semoga Mas Reza nggak keberatan. Kita mau shout out ke Mas Reza in particular dan juga mungkin kepada semua teman-teman armada awak transportasi yang sedang menyimak duet siaran pagi di TikTok kita. Thank you so much. Hati-hati di jalanan ya. Semoga kebersamaan kita memberikan warna di hari-hari kami dan kita sekalian. Also, gue cerita ini kemarin ke Mbak Wati Nangis. Hah? Kenapa? Gue bilang gini, Mbak Wati, masa kemarin ya, gue bilang gitu. Richard Gumogar, teman gue di Bali, WhatsApp gue, dia bilang gini, Dave, keberatan gak sih lo kirim video? Jadi ada temen gue, istrinya lagi sakit, dia bilang gitu, gak usah disebutin namanya ya, istrinya lagi sakit gitu, brain tumor gitu. Terus dia tuh suami istri penonton kalian berdua gitu. Terus bahkan kemarin sebelum dia nggak sadarkan diri aja, dia tuh sempat nyolek kita nih teman-temannya, jangan lupa ya besok nonton duet gitu. Nggak bisa dong gue begitu ya. Gue langsung buru-buru sebelum mandi gue bikin video, gue kirim tuh ke teman gue Richard. Terus kemarin suaminya DM gitu. Dia bilang, aduh nanti kalau istri aku udah sadar, aku puterin video dari kalian, dia pasti happy. Aduh Bo, cannot. Lah gimana ini? Terus gue bingung. Terus gue yang bingung, aku kudu apa? Membuktikan beragamnya cerita hidup orang-orang yang menyimak perjalanan kita di TikTok ini loh gitu ya, maksud gue. Karena gue ingat ya Iwat ya, waktu gue di rumah sakit itu, gue juga yang gue cari itu tontonan-tontonan yang strike a chord, nyambung, nyolek aja sama gue gitu. Kan banyak tuh ngirimin tontonan, film, ngirimin quotes, ngirimin playlist lagu gitu. Gue cari yang bisa bikin gue ketawa-ketawa sekaligus ada ikan. Thank you. Yang bisa ngirimin ikan, yang bisa bikin gue ketawa sama jadi outlet ketika gue perlu nangis gitu. Iya. So Ini ada yang bilang gini, begitu lo nangis kan banyak juga yang bilang katanya, oh thank you, aku juga nggak bisa, I cannot, aku juga nangis, aduh aku nggak bisa yang kayak gini-gini nih. Terus kemudian ada yang bilang lagi, aku bilang juga apa, kalian itu pembawa berkat, makanya jangan berubah, apalagi bosan ya kakak-kakak, insya Allah. Terus udah gitu ada lagi yang bilang gini, aduh kalian lucu banget ya, Dave yang sangat sensitif, terus cepat nangis, sementara Iwet yang awkward kalau lihat orang nangis. Iya. Lo tau nggak? Gue itu adalah tipikal, nggak tahu ya kalau lo Dave.
gue adalah tipikal orang yang kalau gue mau nangis itu gue butuh tearjerker dulu. Kacau ya? Nah, Lu juga gak sih? lu butuh ngegalau ya kalau istilah anak sekarang. Bukan kegalau. Gue butuh, ya mungkin ya, gue butuh stimulan. Entah itu film, entah itu. Jadi kalau misalnya gue udah sesak Lagu. banget gitu ya, lagu gue gak nangis sih. Film atau tontonan biasanya yang bikin gue nangis. Kalau istilahnya Emma tuh itu ngegalau gitu. Jadi Itu mereka ngegalau. kalau lagi galau, lagi pengen nangis, mereka biasanya putar lagu gitu untuk jadi pemantik gitu, untuk jadi pemantik gitu, supaya Iya. keluar gitu. Iya, dan maksud gue ternyata itu adalah satu fenomena yang banyak dialami sama orang-orang di kota besar. Jadi bener-bener kayak dan gue udah nemuin tuh hal-hal yang bisa bikin gue nangis. Biasanya tontonan-tontonan yang from zero to hero itu gue nangis pasti. Sama. Ya, yang misalnya nih ya waktu itu ini si itu Dallas Texas. Cheerleader Dallas. Iya. Dallas Itu gue Cheerleader nangis. Club. Itu gue nangis. Bagian mananya ya, Wet? Agak aneh loh. Itu kan Maaf. perjuangan dari mulai yang dia audisi, terus abis itu dia mulai disortir, teman-temannya pada pergi, tinggal berapa orang, akhirnya terpilih, begitu udah terpilih disortir lagi, terus mereka tidak berhenti dijudge, dinilai, sampai akhirnya mereka kemudian tampil. Iya. Itu sedih loh gue. Terus abis itu ada lagi apa ya? Ada beberapa yang film-film from zero to hero. Oh, ada lagi yang penari yang tadinya tentang balet-balet gitu. Tadinya tuh dia anak berandal, terus masuk ke sekolah orang kaya, sekolah balet. Bring It On. Bukan. Yang main siapa Tatum? Bukan Ariel Tatum. Channing Tatum. Saya nih, I want to be like Mike. Bukan. Udahlah, pokoknya ada. Itu juga gue nangis tuh. Sama Step satu Up. lagi. Step Up. Oh, udah, kita nggak lagi main tebak-tebakan film. It's okay. Ini Nggak masalah. kayak trivia ya, kayak trivia. Iya, nggak Apa nih, masalah, apa? nggak masalah. Nggak, Bukan. Udah. 21 Jump Street. Bukan. Nggak ada Ems and Holmes, nggak usah ditebak. It's okay. Simpen aja energinya. Tapi lu perhatiin gak sih, kita tuh makin tua juga suka kayak udah ada di kepala tapi apa ya? Suka gitu nggak? Contoh. Maaf ya kepotong, maaf punten. Kayak kemarin gue nonton filmnya Nah, udah, baru diomongin, hilang lagi udah. yang main Speed. Keanu Reeves. Nah, gua sama Becky nonton Keanu Reeves. Filmnya judulnya kan dia punya judul film namanya John Wick. Terus ada spin up, ada anaknya nih namanya Ballerina gitu ya. Terus kan si Ballerina itu mau memburu gitu ya, memburu penjahat-penjahat yang ada luka parutnya di sini gitu. Terus gue ngelihat luka parut itu tuh, gue di kepala gue gini, luka parutnya itu tuh kayak luka di kulit gue bekas operasi ya. Itu namanya apa ya? Luka di bekas operasi gue tuh yang jadi daging, yang disuntik supaya hilang, yang jadi daging di kepala gue gini. Dave, apa tuh? Gue gak kuat ya. Apa tuh luka parut itu namanya? Gue tanya sama Becky, gue colek, Bobo, luka ini nih yang di dada gue nih yang bekas operasi, yang jadi daging, ini apa namanya ya? Terus si Becky gini, suka sebel deh kalau kayak gini nih udah ada di kepala. Apa ya? Gue jadi kayak iya, gue gak nonton John Wick sama si Becky gini. Pak, yang di sini nih, Bo, nih yang punya gue. Baru Keloid. Suka gitu ya. Iya, gue nangis tuh film-film kayak gitu. Terus film-film lagi cerita bapak sama anak tuh juga gue nangis pasti. Paying Forward Will Smith, lu udah nonton? Oh, nonton, nangis. Paid Forward, nangis gue. Itu kan juga Zero to Hero juga kan? Gue dulu waktu zaman kuliah, gue kalau lagi mellow pengen nangis, gue main ke kosan temen gue udah tahu tuh namanya Natalie. Nonton DVD Lion King. Lion King. Gue nangis juga loh Lion King. Makanya gue kalau main ke Taman Safari, gue ngeliat singa, gue nangis.
Oh, ya udah. Lu coba deh ke kebun binatang yang di gue nggak boleh sebut, nanti salah gue. Nangis ngelihat singanya kukuruyuk ya. Bukan lagi, Bo. Sampai kemarin dibilang katanya itu udah bukan kayak singa, jatuhnya kayak kucing kampung. Kan kesian ya singanya ya. Lebih jatuhnya tuh kayak, ya Allah, gue sebagai Leo gitu ya, sebagai singa tuh pride-nya kena gitu. Sedih loh. Singanya Ya. tuh nggak gagah gitu ya. Enggak. Dan mending kalau singanya bonding ya. Kalau bonding kan emang dia ke salon gitu ya. Emang dia pengen ya. Ini tuh Gitu. kusut gitu, aut-autan gitu rambutnya, kan kesian ya surainya. Gue nggak terima. Lu tahu nggak? Kesian. Gue bisa tuh Kesian sekarang main loh. ke kebun binatang itu, terus gue bilang sama singa, singa lu tuh kurang protein. Gue tahu rasanya kurang protein kayak apa. Ya bagus, tapi singanya emang bener-bener emang nggak dirawat. Kalau lu kan terawat, tapi lu salah. Ember, emang manusia ini tempatnya salah, Wet. Manusia tempatnya salah. Sensitif nih pagi ini ya, kayaknya ada sesuatu nih. Enggak. Nah, ada rekomendasi film dari geng duet. Ini juga katanya cerita yang baik dari Devi di Mrs. Potter Bali. Hai Devi. Devi merekomendasikan film. Ini film Jepopeng. Le Grande Maison Tokyo. Udah nonton? Masa? Udah. Lu tuh terdepan sekali ya, Wet ya? Enggak gitu kan. Salah lagi, kesannya jadi kayak lu itu gaslighting tahu. Kalau nggak rekomendasiin ke gue, udah tahu gue doyan. Lu gatekeeper. Bukan, kan? Salah lagi gue. Ngerti nggak sih guys? Lu ngerti nggak geng? Itu loh perasaan Kita gue battle tuh. aja deh pagi ini, battle deh, battle. Udah panggil MSN Homes deh. Biar sekalian nih channeling out. Gitu. Gue nonton. Itu sedih. What's the movie about? Sedih kan? Sedih. Itu sebentar. Itu cerita tentang seorang chef yang dia tadinya di Paris. Iya kan, di Perancis. Terus dia chef terkenal banget. Satu kali dia itu masakin buat pejabat negara lah, misalnya presiden, name it presiden gitu. Ternyata si presidennya itu alergi. Ya, alergi, dia nggak tahu makanan apa yang dihidangkan. Terus tim kitchen juga nggak ngecek. Gue nggak tahu lah ya salahnya di mana. Terus abis itu, kenapa-napa lah tuh presiden, dia dipecat. Dan itu ya namanya presiden ya, Bo, beritanya kemana-mana. Sehingga akhirnya dia tidak dipercaya lagi menjadi chef. Dia balik ke Jepang. Terus kemudian dari Jepang itulah kemudian dia membangun kembali karirnya, kepercayaan dirinya. Terus kemudian bagaimana dia berusaha juga berdamai dengan sifat-sifat yang terdahulu. Karena kan chef tuh agak galak ya. Agak galak gitu. Jadi gimana dia dulu tuh sangat ambisius, pemarah segala macam. Nah, pas di Jepang tuh bagaimana dia berdamai dengan itu sampai akhirnya restorannya jadi gitu. Dan dia berpartner dengan seorang perempuan yang sebenarnya bisa masak tapi nggak jago-jago banget. Tapi ternyata si perempuan itu justru yang ngurusin bisnisnya kalau gue nggak salah. Oh. Gitu. Akhirnya tapi mereka terus dia ngumpulin timnya dulu sehingga akhirnya jadi satu tim yang solid lagi gitu. La Grande Maison Tokyo. Le Grande Maison Tokyo. Nah, itu ada K-popnya. Ada K-popnya, ada K-dramanya nih. Biar gue nggak dibilang gatekeeping lagi. Kalau K-drama Korea. Iya, judulnya Tastefully You. Apa Tastefully Yours ya? Tastefully You. Bagus. Oh. Nah, katanya Devi, film itu juga mengisahkan bagaimana orang yang udah middle age memulai kembali perjalanan karirnya kan. Nah, sebenarnya Devi itu merekomendasikan film ini karena kemarin kan kita membahas adik teman gue merekomendasikan, lo bahas dong mengenai Michelin Star. Nah, film ini tuh juga ada drama Michelin Star-nya kan. Iya, betul. Boleh Gimana buat mereka
Iya, gimana mereka berjuang untuk, karena kan gitu ya, ketika lo udah ngomong bahwa I'm a fine dining restaurant, dan lo harus dapat penghargaan-penghargaan itu sebagai bentuk validasi, gitu, bahwa oke, valid nih, solid nih, restorannya emang udah dikasih capnya, dikasih stempelnya, gitu. Nah, rasa penasaran gue terhadap Michelin Star dan janji gue membawa gue kepada penelusuran gue di ChatGPT tadi pagi. Mau gue share nggak? Silahkan aja, nggak apa-apa, nggak perlu pakai izin kok kalau di sini. Biar imut aja. Heran. Oke, iya, boleh. Ternyata gue baru tahu kalau di Jakarta itu belum ada loh restoran yang Michelin Star sebenarnya. Betul. Gue baru tahu, berarti kemarin gue berbuat salah pada saat syuting dan gue ngomong. Lo bilang apa? Nah, tunggu ya. Gue kan jadi sebenarnya Michelin Star teh naon ya supaya gue nggak Ya. bikin salah lagi. Ya. Rupanya ya, Bo, kalau teman-teman udah tahu, good for you. Kalau aku baru tahu ternyata. Jadi Michelin Star itu is the most prestigious honor that a restaurant can receive. Jadi Michelin Star itu hanya diberikan kepada restoran, bukan kepada chef. Tetapi rupanya memang restoran itu identik dengan chef. Jadi biasanya suka ikut nempel tuh. Jadi saat ini safe to say bahwa Michelin Star it's a global gold standard. Nah gue lupa nih gue nulis apa. Standar for for dining, for fine dining. Oke, Iya. yang diberikan kepada yang diberikan oleh Michelin Guide. Jadi rupanya restoran tuh nggak bisa daftar ya, Bo. Nggak Jadi bisa. si Michelin Guide ini mengirimkan anonymous secara konsisten kepada beberapa restoran yang dia incer untuk dinilai apa aja yang dinilainya. Value of food, teknik, consistency, bukan hanya dan tidak melulu luxury atau location. Jadi nggak perlu yang luxurious atau lokasi prime yang lokasi berdasarkan lokasi. Jadi nggak melulu yang fine dining. Itu membuktikan di Singapura ada dua tuh yang masuk ke dalam list. Dia kasih contoh Hawker, Hill Street Thai Hua Pork Noodle sama Hawker Chan. Nah, rupanya ya, I just know it is given purely based on food quality, bukan dekor dan bukan service. Jadi food quality. Ada 3 ya, Nek. Michelin Star itu secara sederhana. 1 star itu maksudnya a very good restaurant and a very good restaurant in its category. Jadi high quality cooking, worth a stop if you're nearby, and focus, also consistent. 2-star Michelin Star restaurant. Excellent cooking, worth a detour. A refined dishes, clear personality of the chef, exceptional technique, flavor combination, worth going out of your way for it. Boleh nih diusahain. Yang paling tinggi tuh 3-star rupanya. Exceptional cuisine, worth a special journey. Jadi one of the best in the world tuh biasanya 3. Part of culinary art. Must visit destination for serious food lovers. Jadi memang dan once you get it, lu bisa aja lepas loh, lu bisa aja copot. Makanya banyak chef yang bilang Michelin Star itu an honor and a burden. Terakhir, kriterianya apa? Ada 5. Quality of ingredient, mastery of cooking technology, harmony and balance of flavor, personality of the chef in the cuisine. Oh, jadi harus ada personality-nya tuh di makanannya. Dan consistency. Jadi over multiple visit rasanya sama. And consistency in all across the menu. Nah, yang banyak salah kaprah. Selain Michelin Star yang 3 bintang, dia juga punya awarding lain yang diberikan oleh Michelin Guide. 2 awarding lain. 1, Bib Gourmand, itu untuk great food at a great value. Nah, ini banyak yang salah kaprah katanya nih, kreator dan kita penikmat. Sebenarnya dia Bib Gourmand yang diberikan oleh Michelin Guide, bukan Michelin Star. Atau Michelin Plate. Michelin Plate itu
high quality food that doesn't meet the level of star level but still recommended Michelin plate, Beb. Nah, banyak Michelin yang disebut Michelin tapi bukan Michelin sebetulnya karena terasosiasi oleh chef yang melahirkan restoran internasional dan restoran itu pernah dapat Michelin. Contoh, gue chef, gue bikin restoran kaleng-kaleng. Restoran kaleng-kaleng gue di Milan pernah dapat Michelin star. Ketika gue Chef Dave buka restoran di Jakarta, pasti promosinya adalah, oh si Chef Dave pernah buka restoran kaleng-kaleng di Milan, itu dapat Michelin. Nah, trickle down ke bawah promosinya, restoran by Chef Dave di Jakarta itu Michelin star. Enggong. Contoh yang asosiasi chefnya ya, di beberapa dari ChatGPT gue. Thames Rose di Pick itu juga asosiasi connection dengan Michelin Guide tuh. Branches of International Star Chef atau featured collaboration with Michelin Star teams. Thames Court di Langham. Alice Tom Aiken. Thank you, makasih. I learned something new. Calvin bilang gini, thank you Calvin, Hawker Cham tapi udah kehilangan bintang Michelin sejak 2021. Benar, itu yang tadi Dave bilang, bahwa bisa copot Michelinnya. Sebelum gue tanpa bermaksud kemudian mematahkan informasi lo, thank you for the information from ChatGPT, Dave. Sama-sama. Did you know, ini adalah sebuah trik marketing sebenarnya? Untuk? It's promotion marketing tools untuk ban Michelin. Hebat ya. Hebat. Itu yang gue bilang menurut gue jadi highlightnya menurut gue dari Michelin ini. Karena ini sebenarnya adalah merek ban. Banyak dipakai di F1 dan sebagainya. Terus kemudian mereka berpikir gitu, gimana ya caranya membuat sebuah promosi yang bisa terasosiasi dengan produk ban, tapi kemudian orang tuh bisa menikmatinya dan bisa masuk ke pop culture. Oke? Kayaknya MotoGP juga pakai Michelin. Terus kemudian akhirnya mereka bikin lah, oh kalau dipikir-pikir ya, ini kan gaya orang marketing ya, ban itu berhubungan sama apa sih? Oh, berhubungan dengan eksplorasi, berhubungan dengan perjalanan, berhubungan dengan segala macam. Apa ya kira-kira yang bisa membuat orang tergerak untuk mengeksplorasi? Kuliner, makanan. Dan kalau gitu, dibuatlah apa ya? Oh, kita bikin aja sebuah guide. By the way, sebelum dilanjutin ceritanya, jangan lupa tap-tap layarnya karena 1 juta likes KPI masih tetap berlaku. Lanjut lagi. Akhirnya dari situ kemudian mereka bikinlah, jadi Michelin Guide dulu nih yang dibikin. Jadi Michelin Guide ini sebenarnya kumpulan dari tempat-tempat makan yang enak. Balik lagi sesuai dengan kriteria yang lo sebutkan tadi. Chefnya, chefnya berhubungan dengan makanan yang di-create, enak dan quality of food. food. Nah, quality of food. Nah, kemudian dari situ baru kemudian gini, ini kalau cuman guide aja kayaknya kurang nih. Maka apa? Bikinlah rating. Muncullah Michelin Star. Gitu. Nah, begitu udah berkembang lagi, semua orang kan euforia ya. Oh iya, emang enak banget. Dan bagusnya adalah memang ini bukan cuma sekedar marketing gimmick. Akhirnya dia menjadi sebuah lembaga beneran nih. Yang kemudian valid karena memang enak beneran. Gitu. Terus kemudian itu udah jadi. Nah, akhirnya jadi sebuah lembaga sendiri. Kayaknya kan kalau lembaga sendiri harus sustain ya. Iya benar-benar harus sustain nih. Gak bisa nih kalau kita pakai budget marketingnya Michelin terus. Gimana caranya ya? Kita bikin produk lain selain si Michelin Star supaya bisa ada uang masuk. Muncullah tadi Michelin Plate, Deep Gourmand, Deep Gourmet. Gitu ceritanya. So basically it's a marketing gimmick, bukan marketing gimmick ya, marketing promotion lah, yang dipakai sama si ban Michelin itu. By the way, gue nanya deh, ini kenapa ya kemarin gue lupa sampai akhirnya kita membahas soal Michelin Star ini?
saran dari teman gue, usul teman gue namanya Ade. Oh, si Ade. Kenapa ya? Kenapa Ade menyarankan bahas soal Michelin dong? Kenapa dia tergerak gitu? Iya, karena kan dia melihat bahwa kita di siaran itu suka memberikan insight dan membahas topik-topik kan, meluruskan yang belok gitu. Nah, dia melihat itu udah mulai banyak nih salah kaprah penggunaan review menggunakan Michelin star. Michelin star restoran itu nggak banyak loh sebenarnya. Jadi lo nggak bisa segampangan itu, dan juga banyak kan kreator-kreator yang bilang chef ini meraih Michelin star. Itu nggak tepat, karena Michelin star itu diberikan kepada restorannya yang betul. Dan did you know kalau Michelin star itu Michelin Guide dan Michelin star ini dijadikan sebagai tools untuk orkestrasi membangun narasi. Orkestrasi membangun narasi. Nah, di bagian-bagian ini nih gue tuh agak empet ya sama lu. Kayak ini ya, Joy Killer ya. Udah. Akhirnya tuh apa ya? Gimana ya? Kayaknya aku keluarin aja boleh ya? Boleh, silakan. Gue nggak masalah. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Nggak apa-apa ya? Ya silakan. Gue tuh jadi gini loh, kalau ngelihat berita ya di sosial media, kan gue nih anaknya sosial media banget ya. Iya. Ya apa yang lo lihat tuh lo ini nih pemahamannya nih gitu ya. Iya, gue kan mudah percaya ya. Iya kan. Kan saya tuh percaya kepada Tuhan Yesus sama kepada sosial media gitu. Mungkin itu salah gitu. Jadi aku tuh kadang percaya apa yang diposting tuh bener gitu. Dan belakangan tuh gue, lu jahat banget sih orang-orang. Contoh gitu, maaf. Gini, gue tuh kemarin kesel gitu ya. Lu jahat deh gitu ya. Gue tuh melihat ya postingan Zari Hendrik. Lu follow gak sih? Gue pernah wawancara dia tuh, yang punya komunitas menulis kata atau dari caption sama Deva Mahendra, suaminya Mika Mahendra. Terus bukan Mika Mahendra, Mika Tambayong. Mika Tambayong. Ya nggak salah sih, kan dia kawin sama Deva ya, benar. Apa Deva mau jadi Tambayong? Enggak. Dia posting gitu ya, terus dia posting pengakuan seorang koruptor lah ya, disebut gitu ya, yang mengaku gitu, iya dia mengorkestrasi beberapa isu-isu politik yang bergulir gitu, antara lain RUU TNI, rejim pemerintahan, Indonesia gelap, itu dia yang orkestrasi. Gue gini, lu jahat gue tuh percaya loh kalau Indonesia gelap. Gue tuh sampai kepikiran loh, Iwet, gue tuh tidur begini, lu tuh how could you sleep at night? Lu lihat gak sih imbas ekonomi negara ini gara-gara orang pikir Indonesia gelap, sementara Indonesia tuh terang. Kalau jahat gitu ya bikin orkestrasi, ngerti gak lo, Wet? Terus gue lihat kayaknya alam algoritma tuh gitu ya, nyambung gitu. Gue buka TikTok ya, gue terpapar dengan seorang content creator, tapi di postingan itu nggak ditulis namanya siapa. Nah, ini pelajaran buat kita. Kalau posting, sebutin namanya. Sama gue sebel tuh kalau orang yang posting tuh informasinya di belakang video. Kenapa sih? Taruh aja di depan, apa sih? Anyway, terus ini si aktivis ini tuh bilang gitu ya, dia membahas mengenai isu LGBT. Dia bilang gini, ini adalah sebuah orkestrasi, apa tadi bahasa lo? Membentuk narasi. Iya, orkestrasi membentuk narasi dan orkestrasi sosial. Mereka yang menggunakan para kreator, para ini, sehingga pesannya begini, sehingga masyarakat membenci, sehingga begini, sehingga masyarakat merasa terancam. Gue tuh gini, lu jahat banget sih. Kenapa sih? Wow. Kenapa lu seneng banget ngeliat orang terpecah belah? Why?
Kurang, Bo. Derita hidup kita, lo permainkan begitu, jahat. Gue tuh kalau ketemu orang-orang itu gue mungkin gak pintar kayak Najwa Shihab, gue bisa Desi Anwar, gue bisa nanya pertanyaan-pertanyaan yang bikin lo nangis atau lo apa. Gue cuma mau gini ketemu mereka, gue gini, jahat. Yang kamu lakukan itu jahat ya. Lo jahat. Kalau bisa tidur malam-malam. Tapi gue lanjutin dulu boleh nggak soal orkestrasi narasi terkait dengan Michelin ini tadi? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Udah ya bengok-bengoknya ya, marah-marahnya udah ya. Sayang fisioterapi gue. Iya, ya Physiofix nanti masa dia bilang, aduh kesel lagi, kaku lagi, aduh endorse lagi deh nih, dia bilang gitu, kapan bayar nih Mas Dev? Emang endorse sih jalan. Ya Mas Dev, dia eman-eman dong, kita juga endorse pakai biaya kali. Bener. Kemarin ya fisioterapis gue cerita, dia bilang gini, aku punya, kan gue gini ya, aku setelah di fisio aku bisa tidur nyenyak loh, aku bilang gitu. Terus dia bilang gini, memang Mas Dev jurnal medisnya nggak ada ya dry needle terapi berhubungan dengan insomnia. Tapi kalau kita mau cocok logi dengan dry needle, beberapa pasien aku insomnianya hilang. Tapi kalau kecemasan nggak hilang ya. Karena kalau cemas itu harus ke yang minum obat. Psikiater, psikoterapi. Harus ke psikiater gitu. Jadi bisa berdampingan. Iya. Anyway, terus lanjut. Nah, sebenarnya digunakan sebagai alat sama sebuah negara untuk pembentukan narasi itu buat apa? Untuk memutar roda ekonomi, alias mendatangkan turis pariwisata. Kenapa? Karena kuliner itu termasuk salah satu penarik atau daya tarik pariwisata paling tinggi. Gitu. Karena nih si foodie ini banyak banget ternyata di seluruh dunia. Jadi kalau sampai di negara itu ada Michelin restoran, dapat nih starnya, itu orang pasti akan berbondong-bondong datang. Diputer lagi nanti, ngantrinya lama banget nih, nggak bisa nih, cuman 1, cuman 2, ngantrinya bulanan gitu. Jadi itu adalah salah satu tools lagi untuk orkestrasi, gitu ceritanya. Jadi sebenarnya mah apapun bisa dibuat ya, Web? Bisa, David, asal ada waktunya. Apakah itu cukup menjawab kenapa Indonesia tidak punya Michelin Star restoran? Kalau kata ChatGPT, gue nanya. Oke, apa jawabannya? Gue gini, why does my country does not have Michelin Star? Jawabannya karena fokus Michelin Guide itu saat ini baru ada di negara-negara Japan, Singapore, and Thailand. Jakarta has not been covered in the Michelin Guide. Gitu. Iya, semoga segera ya. Karena nah itu dia, Calvin, betul. Perlu dipikirkan matang-matang kesiapannya. Infrastruktur dan lain sebagainya. Tapi kalau makanan enak mah banyak di Indonesia. Betul. Banyak banget menurut gue. Cuma memang konsistensi itu kadang-kadang suka nggak kejaga kalau di Indonesia. Iya. Betul. Nah, betul. Gue setuju sama lo. Makanya gue tuh gini, karena Michelin Star itu dia bilang gini, they value consistency, itu diulang-ulang tuh, consistency over luxury or location. Karena banyak ya WT kita tuh gitu ya, restoran enak di kita sekali 2 kali datang enak gitu, ketiga udah nggak enak gitu, kayak ada satu nggak usah disebut ya restorannya. Pernah gue bahas di sini juga, kita bahas mengenai servisnya bagus banget gitu ya, terus kan geng duet pada ngegeruduk gitu ya, terus gue pulang gereja gue ke situ di mall, aduh kualitas makanannya udah Iya. Dan did you know kalau chef itu kayak pemain bola? Bisa naturalisasi? Bukan. Maksud gue kayak superstar atlet gitu loh. Jadi bisa di hijack, dibayar lebih mahal supaya dia pindah, sehingga nanti kayak kapster salon juga sama kan kayak gitu. Begitu dia pindah, lo pindah juga.
Gue mengapresiasi ya usaha lu untuk membuat kalimat tersebut menjadi lebih easy to digest for me gitu. Pas lu bilang, chef seperti pemain bola. Tampaknya itu tidak masuk ya pesannya ke gue. Terus lu menjelaskan mereka tuh bisa dibajak gitu. Terus lu menurunkan level penjelasan lu. Kayak Capster Salon. Nah itu gue langsung, oke, I got it. Ingat, misi kita di dunia adalah menerjemahkan hal-hal sulit dalam bahasa bayi. Betul. Gue inget ya katanya gini, kayak penyiar radio. Yes, gue tuh juga inget ya waktu gue pernah berdiskusi sama Novita Enji sama suaminya Sabto Haryo Rajasa. Kan dia komentator bola tuh. Dia gini, penyiar radio itu profesinya sama kayak pemain bola, Mas Dave. Oh, gue bilang, gimana tuh maksudnya? Iya, jadi kalian itu bekerja mengumpulkan kredibilitas gitu, sehingga kalau over time gitu, radio-radio itu akan memperebutkan kalian, dan stoknya itu yang bagus gitu, yang krem de la creme gitu, emang cuma sedikit. Jadi dia biasanya akan muter tuh, diperebutkan gitu. Ya. Tapi sekarang kayaknya gue harus update deh ke Mas Sabto Haryo Rajasa itu. Apa tuh sekarang update? Udah nggak sama kayaknya penyiar radio sama pemain bola. Iya, karena industrinya ya. Iya, karena radionya udah sedingklak. Menurut gue ya, ini sebenarnya pelajaran buat kita semua. Cerita soal tadi chef, Capster Salon, hairstylist, AKA, terus kemudian tadi pemain bola, pemain basket, superstar lah. Tadi ada yang bilang gini, iya, yang memang harus dikejar adalah kredibilitasnya. Dan menurut gue ini adalah salah satu cara, sebuah hack. Kan banyak yang nanya, ya gimana sih caranya untuk gue bisa naikin value gue di market? As in, kalau gue pindah tempat, pindah kerja, maka gue akan bisa digaji lebih tinggi. Gue akan bisa dibayar lebih mahal. Itu kan selalu jadi pertanyaan ya, gimana caranya? Caranya adalah dengan lo harus membangun kredibilitas. Kredibilitas itu gimana caranya? Nah, itu yang kemudian harus dipelajari itu. Satu, dan kredibilitas tuh nggak bisa instan. Thank you for the 1 million. Satu, kredibilitas tuh nggak instan. Kredibilitas itu pasti butuh waktu. Nah, cara membangunnya gimana? Dengan prestasi. Kemarin tuh gue sempat ngobrol sama satu orang klien. Gue bilang ini, aku lagi cari satu posisi lah dia sebut. Terus gue bilang si ini aja, tapi dia nggak pernah pegang kategori aku gitu. Oh, ada si ini tuh yang pernah pegang kategori. Terus dia gini, produknya nggak terbang ya? Oh, dianggap tidak kredibel. Jadi pernah memegang produk itu aja nggak cukup. Lo harus punya track record yang, oh iya, dia berhasil membawa produk ini dapat award, produk ini salesnya meningkat, produk ini dikenal sama banyak orang. Terus gue cuman gini, oh iya ya, nggak bisa tuh cuman kayak begitu aja. Terus kalau ada yang serta-merta gitu ya, saya mau dibayar segini. Alasan lo kenapa pengen dibayar mahal segitu? Why? Kenapa? Sama nih ceritanya. Kemarin ada cerita lagi, temen gue curhat, temen gue bilang gini, gue gemes banget nih sama ada satu anak magang. Dia mau magang di kantor gue, dia bilang gitu. Terus gue bilang gini, oh ya, terus iya, tiba-tiba dia minta, saya mau angkanya segini, anak magang ya. Terus kenapa minta segitu gitu? Iya, alasannya karena ditanya sama HR-nya, karena ya rumah saya jauh, apa segala macam gini gitu. Oh, oke. Temen gue terus kemudian mengiyakan, ya udah, aminin aja, kasih segitu. Cuma diskusinya di situ terus kemudian terjadi. Gue bilang gini, kok lo kasih sih? Satu, dia masih magang, dia belum punya track record loh. Kehebatannya dia apa? Skillnya dia apa? Apa yang membuat dia layak dibayar segitu? Yang kedua, apakah proven dengan lo bayar dia segitu dia akan memberikan kontribusi baik kepada perusahaan lo? Ini gue ikut emosi loh, Bo. Karena menurut gue gini, Dek, untuk bisa minta angka tuh harus ada rasionalisasinya, ada justifikasinya. Bukan cuma perkara rumah lo jauh. Nggak bisa, Dek. Nggak bisa, lo mau bilang rumah saya jauh, terus urusan gue rumah lo jauh. Bukan. Justifikasinya adalah lo bisa kontribusi apa? What will you bring to the table? What will you bring to the table? Kan juga banyak tuh konten-konten. Lo sempat lihat nggak sih ada konten yang kayak, oh laptopnya
bukan apel gigit ya? Oh, di situ dibayarnya segitu ya? Terus gini, lu kan baru intern, lu dikasih laptop aja udah bagus, Nyet. Mindsetnya kalau intern tuh adalah belajar, sayang. Lo gali ilmu sebanyak-banyaknya, lo berprestasi di situ supaya ketika lo masuk menjadi karyawan di sebuah perusahaan, lo bilang, saya pernah intern di A, B, C. Waktu di A, saya membantu project ini. Saya belajar A, B, C, D, F, G, Z. Di perusahaan B, saya membantu project ini. Kiprah saya di sana adalah tukang layout misalnya. Tukang clear, apa kek? Nggak bisa saya. Dan gue tahu yang nonton kita banyak juga orang tua kan ya, yang anak-anaknya baru mau mulai magang. Tolong anaknya diajarin. Anaknya jangan di-encourage untuk bilang, kamu tuh punya value tinggi. No! Iya, anak lo punya value sebagai manusia. Tapi prestasinya dia, kalau di perusahaan, itu dinilai dari kiprahnya. That's it. Balik ke kredibilitas tadi. Kalau mau dibayar mahal, bangun kredibilitas lo, sayang. Nah, itu sebabnya ya. Kan gini, kan lu bilang gini, kredibilitas. Kan komentar temen lu gini, tapi produknya nggak terbang ya. Itu kan sebetulnya kayak nggak terukur ya. Itu sebabnya ya kenapa penghargaan kayak Michelin Star itu tuh dianggap jadi patokan yang jelas untuk tingkat keabsahan kredibilitas ya kan terhadap prestasi jelas gitu globally. True that. Terus balik lagi tadi soal temen gue gitu. Terus sekarang bikin ulah lagi anaknya di kantor. Terus gue bilang ini, keluarin sih. Lu jangan nambah-nambahin masalah lo lah. Masalah lo udah banyak banget. Ngapain lu pelihara begituan sih? Iya gak sih? Ngapain dipelihara yang kayak gitu-gitu? Capek-capekin badan, bikin stres. Lu dulu pernah kerja intern? Intern enggak, karena gue langsung masuk kerja beneran. Walaupun dibayar cuma 3.500 perak ya. Tahun berapa tapi ya? 2001. 3.500 tuh per hari apa per bulan? Per jam. Apa per kata? Waduh, kalau per kata mah gue kaya banget ya. Per jam. Jadi penyiar itu 3.500 per jam loh. 3.500? 2001. Ya ampun. Lu Gitu. iya. Lu nggak sensitif banget deh. Apa sih biasanya yang terlibat dalam situasi seperti ini nih? Coba gue ulang ya. Replay ya, rewind dikit ya. Ini Gue lagi situasinya. napas. Nggak usah Jessica Parker banget ya di podcast Call Her Daddy. Allahu Akbar. Kalau lu berapa Dave dulu mulai siaran? Dulu Udah berapa pengen. mulai? Mau berdiri hilang. Dulu berapa mulai siaran, Dave? Sejam berapa? Atau 7.500. per nafas? Oh. Lebih tinggi ya 7.500. Karena kan lo standarnya DKI ya. Oh lu di mana nek? Jabar di Bandung. Oh, lu usda. Monyet. Lu nggak usah bilang rumah lu jauh. Gue dulu kerja di Gatot Subroto. Gue tinggalnya di mana? Kukusan, Depok. baby. Gue tuh untuk pergi ke tempat kantor gue 2,5 jam, sayang. Jam 7 malam bis langsung gue udah nggak ada. Jadi gue harus 5 kali ganti omprengan. Disitulah terjadi narik rem darurat KRL. Ketiduran sampai ke Bogor. That's true. Saking capungnya tuh ya. Gue pernah pulang telanjang kaki loh. Tahu gue, itu kenapa lu dipalak ya? Dipalak sepatu gue.
sepatu Yongki kan, gue ingat ceritanya. Sendal Yongki Komaladi, gue beli 750.000, Bo. Lu belinya pasti di pasar raya ya, Big and Beautiful. Gila loh, dipalak sama preman di terminal Ciaul. Itu juga preman kayaknya ya. Ngapa lu preman nyari sendal Yongki? Biar apa? Lu lo pakai kemana? Lu mau pakai kemana sendal Yongki, man? Gue juga gini, dia mau malak nih, gue udah gini, udah rasa apa yang mau dia ambil ya, jam tangan, kacamata, tas gitu ya, semua gue lindungin. Sepatu lu buat gue gini, ya sepatu, kasih deh. Lu pakai kemana, man? Kalau boleh tahu ini mah numpang hanya aja. Gue kagak ngapa-ngapa, gue kasih, man. Capek. Lu mau malak orang pakai Yongki, man. Masa itu tuh desainnya Yongki tuh terdepan Ih. loh. Dia tuh saingannya cuma satu zaman dulu tuh. Apa? Kelom gelis. Iya, say. Bener gak? Iya. Iya, orang sendal gue tuh ada haknya, say. Iya. Tok-tok kalau jalan, Kelom say. gelis. Kalau produk luarnya ada satu juga yang kayaknya sulit untuk bisa. Pokoknya par tuh. Mereka saling saing-saingan. Apa? Delicious gas. Ya, brur, kelihatan banget beda kasta kita, brur. Lah, iya nggak? Ya kan Iya. begitu lo udah pakai delicious gas tuh langsung, ya orang kaya ini mah susah. Ya, lu pikir aja pakai logika sama Nurul lo. Sendal Yongki aja gue di terminal di Palak kan delicious gas. Dulu tuh gue kalau lihat temen gue pakai delicious gas, gue gini, bapaknya kerja apa? Ya dia bisa minta sepatu delicious gas gitu ya. Nggak ketakar di otak gue gimana belinya gitu. Iya. sama sepatu Oshkosh Gosh, lu tau gak sih? Iya, Yang tebel-tebel. Gedebok. Gue pernah loh, saking gue tuh pengen banget ya pergi disco pakai Oshkosh Gosh ya. Terus Gos nggak pakai oskosnya. Oskos tuh buat jeans. Gos aja. Oh gosh, GOSH. pakai sepatu gos yang cangki-cangki gitu ya. Tebal. Gue pergi tuh sama si Karen. Terus di rumahnya dia adiknya punya gitu. Lu mau pakai gosnya Karina? Kita mau pergi ke stadium, Nek. Lu mau pakai gosnya Karina? Gue gini. Masa nomor? Gue 42, ini 39. Bisa kali. Gue pakai loh. Jadi kan sepanjang malam kaki gue begini wet di disco. Demi lo disco pakai sepatu gedebok pisang. Pakai sepatu gue, gue udah berasa paling citra saya satu stadium, say. Dan itu stadium kan lo don't play, ibarat lari itu maraton ya, say. Betul lo kaki gue begini. Endurance tuh ya. Tapi lu tuh emang paling juara kalau ada masalah gitu loh. Lu udah paling juara kalau masalah gitu. Lu tahan napas lo, serah. Pokoknya gue citra. Iya. Menado memang lo tuh. Ya kan? Salah lagi. Aduh. Violation warning. Oke. Aduh. Maaf. Udah ya. Oke. Udah ya. Oke. Iya. Dadah. Ya, dadah.